selama sekolah itu berlangsung, no phone, no gadget, dan selalu tenang. Teman-teman, sebelum kita mulai beribadah, mari kita berdoa. Teman-teman di rumah, angkat tangan, pejamkan mata, dan tundukkan kepala. Bapa di surga, pada pagi ini kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, dan memelihara kami di tengah situasi bangsa dan negara akhir-akhir ini yang bergumul mengenai COVID-19. Kami tetap bersyukur kepada Allah karena kami dapat beribadah kepada-Mu. Saat ini kami siap untuk memulai ibadah sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, sekarang kita jalan-jalan yuk. Loh, kok jalan sih? Kan kita nggak boleh jalan-jalan keluar. Iya benar, kita memang tidak boleh jalan-jalan keluar, tapi kita mau berjalan bersama Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Hari
sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Bunda Murni. Nah, teman-teman, selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Ingat ya, tetap tenang dan jangan berisik. Bagi teman-teman yang sudah bisa mencatat atau menulis, silakan mencatat cerita firman Tuhan hari ini. Yuk, kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Teman-teman, kita akan bersama berdoa Bapa kami ya. Teman-teman di rumah, ketika Elsa berdoa, sekarang semuanya lipat tangannya, pejamkan matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita mulai berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang di rumah, selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Shalom, selamat pagi anak-anak. Senang sekali rasanya Bunda bisa menemui anak-anak walaupun hanya lewat video ini. Kita tidak bertemu secara langsung ya. Tapi Bunda senang karena bisa menyapa anak-anak pada hari ini. Apa kabarnya anak-anak? Pasti sehat semuanya ya. Kan pasti sedang bersemangat karena sudah masuk kepada tahun pembelajaran yang baru, sudah naik ke kelas yang baru lagi, yang lebih tinggi, bertemu dengan guru yang baru. Teman-teman mungkin ada yang baru, ada juga teman-teman yang lama. Ya, kita bersyukur walaupun belum secara langsung bertemu dengan teman-teman, dengan guru, tapi kita sudah bisa masuk dalam tahun pembelajaran yang baru. Semangat ya, tetap belajar, tetap harus tekun ya anak-anak Bunda ya. Nah, pada hari ini kita bersama-sama akan menikmati firman Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, Bunda ajak kita semua berdoa. Oh iya, ini si kelinci. Dia juga ingin menyampaikan salam buat anak-anak. Hai, apa kabar? Kita mau berdoa bersama ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Kita berdoa ya, Bunda yang pimpin anak-anak. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah menjaga, Tuhan sudah memimpin kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sukacita yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami mau menikmati berkat-Mu secara rohani melalui cerita firman Tuhan. Tuhan berkati Bunda yang akan menyampaikan cerita. Tuhan berkati juga anak-anak yang akan mendengarkan cerita ini, sehingga membawa sukacita, memberikan berkat bagi anak-anak dan bagi Bunda juga. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kasih setia Tuhan senantiasa memimpin dan memelihara kami semua.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Baik, anak-anak, kita akan mendengarkan cerita pada hari ini. Masih tentang bangsa Israel. Nah, Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan, bangsa Israel melewati banyak bangsa, dan bangsa-bangsa itu bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, dengan kota-kota mereka yang tinggi temboknya, dengan dinding-dinding mereka yang hebat. Tapi Tuhan menyertai bangsa Israel sehingga bangsa Israel menang melawan bangsa-bangsa tersebut. Nah, suatu hari bangsa Israel tiba di kerajaan Moab. Nah, waktu itu raja dari kerajaan Moab adalah raja yang bernama Balak bin Zipor. Raja Balak melihat dari tembok istananya. Dia melihat ke bawah. Bangsa Israel banyak. Mereka berkemah di dekat kerajaannya. Raja Moab menjadi takut. Walaupun dia punya prajurit yang hebat, senjata yang lengkap, kemudian tembok kerajaannya tinggi, tapi mereka mendengar bahwa kemarin bangsa Israel menang atas bangsa Amori. Raja Balak menjadi takut. Dia tidak mau kalau bangsa Israel mengalahkan kerajaannya. Kemudian Raja Balak memanggil penasehatnya, memanggil tua-tua untuk berkumpul bersama, membahas, mencari jalan keluar supaya mereka tidak dikalahkan oleh bangsa Israel. Kemudian mereka semua menyebutkan satu nama yang terkenal cukup hebat. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan itu akan terjadi. Kalau dia mengucapkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, hal-hal yang jelek, maka itu yang terjadi kepada bangsa tersebut. Tapi kalau dia mengucapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus, yang hebat, berupa berkat, nah itu juga yang akan terjadi. Namanya adalah Bileam bin Beor. Nah, kemudian Raja Balak mengirim utusannya kepada Bileam supaya Bileam datang ke kerajaan Moab. Kemudian utusannya datang dan mereka memanggil Bileam untuk pergi menemui Raja Balak menuju ke kerajaan Moab. Nah, Bileam pun ikut dengan utusan dari Raja Balak tadi. Nah, karena apa dia mau ikut? Karena Bileam ini orang terkenal, orang yang hebat. Nah, tapi itu bayarannya mahal. Tapi dia tahu bahwa Raja Balak punya kerajaan Moab, pasti nanti dia dapat harta yang banyak. Apalagi utusannya bilang, kalau Bileam ikut menuju ke kerajaan Moab, maka Raja Balak akan memberikan apa saja yang si Bileam mau. Kemudian Bileam pun pergi. Dia menyiapkan dia menyiapkan keledainya, karena waktu itu kan masih zaman dahulu kala. Itu belum ada namanya mobil, belum ada namanya bis, apalagi pesawat terbang. Jadi kalau orang-orang mau pergi, mereka naik keledai atau naik unta. Nah, keledai ini hampir sama dengan kuda, tapi biasanya ukurannya lebih kecil dari kuda. Ya, tapi dia biasa digunakan atau ditunggangi atau biasa dijadikan untuk membawa barang atau membawa orang di atas punggungnya. Jadi dia memang biasa untuk membawa beban. Nah, Bileam pun menyiapkan keledainya, dia siapkan, kemudian dia pergi ke kerajaan Moab. Karena dia mau menuju kerajaan Moab dengan cepat, dengan akhirnya dia mencari jalan yang singkat, jalan yang pendek supaya segera sampai di kerajaan Moab. Nah, karena jalan yang dia ambil itu adalah jalan yang pendek, jalan yang tercepat, maka jalannya itu kecil, sempit, dan agak susah untuk dilewati. Nah, keledainya bersama dengan Bileam kemudian berjalan. Nah, Bileam ditemani oleh 2 orang pembantunya. Nah, mereka pun berjalan
berjalan, berjalan, dan mereka sampai di sebuah tempat yang penuh dengan rumput, penuh dengan semak belukar. Nah, pernah lihat nggak ya, rumput-rumput itu kalau sudah dia berkumpul, dia tinggi, tinggi. Kemudian juga ada beberapa jenis rumput itu kalau kita pegang itu bisa menggores ke badan, ke tangan, bisa luka. Ada juga rumput-rumput yang bikin badan gatal. Nah, keledainya jalan di tempat yang tidak ada rumputnya, tapi di kiri kanannya itu penuh dengan rumput dan semak belukar. Waktu lagi jalan, tiba-tiba keledainya berbelok. Dia masuk ke rumput-rumput tadi. Biliam pun menjadi marah. Dia pukul keledainya. Iya kan, lagi enak-enak duduk di atas, tahu-tahu kena rumput, sakit, gatal. Biliam marah. Kemudian keledainya kembali lagi, jalan lagi yang baik. Nah, kemudian mereka sampai di kebun anggur. Pada waktu itu, siapa yang punya kebun anggur itu orang kaya. Dan dia membuat tembok yang tinggi untuk membatasi kebun anggurnya supaya tidak ada yang masuk ke kebun anggur mereka. Jadi si keledai tadi bersama Biliam melewati tembok yang tinggi di antara kebun-kebun anggur tadi. Nah, lagi mereka jalan, tahu-tahu keledainya belok lagi. Tiba-tiba dia mepet ke dinding, ke arah tembok tadi. Biliam pun menjadi marah lagi. Dia pukul keledainya. Kenapa? Karena kakinya tertimpa badan keledai dan terhimpit antara badan keledai dan tembok tadi, sehingga dia marah. Kemudian setelah dipukul, keledainya pelan-pelan lagi berbalik untuk ke jalan yang seharusnya dilewatin. Dia jalan lagi. Tiba-tiba dia sampai di jalan yang kecil, yang tidak bisa ke kiri, tidak bisa ke kanan. Tiba-tiba apa? Keledainya langsung sujud. Dia menumpukan kedua kakinya ke depan, menekukkan kedua kakinya ke depan, sehingga si Biliam pun hampir terjatuh. Biliam pun marah, dia pukul lagi keledainya. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Nah, setelah dipukul, keledainya bisa berbicara. Pernah nggak adik-adik dengar ada hewan yang berbicara? Nah, tidak pernah kan? Nah, keledainya bisa berbicara. Nah, dia bilang, "Tuan, kenapa Tuan pukul aku? Aku kan tidak membawa Tuan kepada arah yang jelek. Aku tidak membiarkan Tuan celaka. Tuan pernah nggak sih selama Tuan naik ke punggung saya, Tuan itu pernah jatuh, pernah celaka, pernah tidak nyaman?" Jadi si Biliam pun berkata, "Iya, memang kamu tidak pernah mencelakakan aku. Terus kenapa kamu sekarang begitu?" Jadi keledainya pun bicara lagi, Tuan tidak lihat di depan itu ada apa?" Jadi Biliamnya bilang, "Aku tidak lihat apa-apa, aku tidak melihat ada apa-apa di depan." Nah, tiba-tiba mata Biliam terbuka dan dia melihat bahwa di depan itu ada malaikat Tuhan yang sedang menghunuskan pedangnya. Jadi kalau tadi si keledainya tidak sujud, tidak tersungkur, maka pedang tadi akan kena kepada Biliam. Wow, Biliam kaget. Dia langsung sujud, turun dari keledainya, dan dia sujud menyembah. Kemudian malaikat Tuhan berkata, Biliam, kalau keledaimu itu tidak pintar, dari tadi kamu itu sudah mati terkena pedangku. Kalau dia tidak berbelok ke rumput, kalau dia tidak berbelok ke dinding, dan sekarang kalau dia tidak sujud, kamu tuh sudah tidak bernyawa lagi. Nah, kamu harus bersyukur punya keledai seperti dia yang mencintai kamu, yang menyayangi kamu. Nah, ingat ya Biliam, kamu boleh terus pergi, tapi hanya perkataanku, apa yang aku ucapkan, apa yang firman Tuhan sampaikan kepadamu, itu yang harus kamu sampaikan kepada bangsa Israel. Baiklah, kata Biliam. Kemudian malaikat Tuhan pun menghilang, dan Biliam melanjutkan perjalanannya menuju ke kerajaan Moab. Sampai di sana, Raja Balak pun menyambut Biliam dengan sukacita. "Ayo Biliam,
kamu harus mendengarkan ucapanku. Kamu harus mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang buruk, kata-kata yang jelek kepada bangsa Israel. Nanti kalau kamu sudah mengucapkan kata-kata itu, apa saja yang kamu mau, apa saja yang kamu minta, aku akan berikan kepada kamu. Kemudian Bileam pun berkata, aku akan menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan melalui aku. Baik. Kemudian Raja Balak membawa Bileam menuju ke suatu tempat. Ayo kita ke sana. Dari sana kamu bisa mengucapkan hal-hal tersebut kepada bangsa Israel. Kamu bisa lihat bangsa itu bagaimana mereka dengan jumlah mereka yang banyak itu. Kemudian Bileam pun pergi bersama Raja Balak dan pasukannya menuju ke sebuah tempat tersebut. Dari sana kemudian Balak pun berkata, ayo Bileam, katakan apa yang harus kamu katakan kepada bangsa Israel. Kemudian Bileam berkata kepada Raja Balak, Tuanku, sebelum aku menyampaikan kata-kataku, tolong dirikanlah mezbah, 7 buah mezbah. Kemudian bakarlah di atasnya 1 ekor kambing jantan dan 1 ekor domba jantan. Setelah itu aku akan menyampaikan kata-kataku. Kemudian Raja Balak pun membuat 7 mezbah bakaran, dan di atasnya dia membakar kambing domba satu-satu. Jadi ada 7 kambing domba dan 7 kambing jantan dan 7 domba jantan. Kemudian setelah itu terbakar, setelah itu dia korban itu disajikan. Kemudian Balak pun berkata, baik, aku akan mengucapkan kata-kataku. Ayo, silahkan, kata Raja Balak. Kemudian Bileam pun berkata, Tuhan memberkati bangsa Israel. Tuhan memberkati bangsa Israel menjadi bangsa yang besar, seperti debu pasir di laut banyaknya, seperti pasir di laut banyaknya, seperti bintang di langit tidak terhitung. Apa saja yang diperbuat oleh bangsa Israel, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati bangsa Israel. Wow, Bileam pun menjadi marah. Raja Balak pun menjadi marah. Bileam, kamu kuperintahkan untuk mengucapkan hal-hal yang buruk, bukan berkat kepada bangsa Israel, tapi kutuk, kata-kata yang tidak baik. Wah, Bileam pun berkata, ampun tuanku, aku hanya menyampaikan apa yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Baik, kata Raja Balak, kalau begitu kita pergi lagi. Kita lihat dari sisi yang lain. Kamu akan memberkati bangsa itu atau kamu akan mengucapkan kutuk kepada bangsa itu. Kemudian mereka pergi lagi ke sana. Sampai di sana, seperti tadi kata Bileam, sebelum aku berkata-kata, dirikanlah 7 mezbah persembahan. Buatlah 7 mezbah persembahan. Kemudian di atasnya letakkanlah 1 ekor kambing jantan dan 1 ekor domba jantan. Raja Balak pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Bileam tadi. Dia menyuruh anak buahnya untuk segera mempersembahkan itu semua. Kemudian Raja Balak pun meminta Bileam untuk menyampaikan ucapannya. Nah, sekali lagi kata-kata yang diucapkan oleh Bileam sama. Dia memberkati bangsa Israel. Dia mengucapkan hal-hal yang baik tentang bangsa Israel. Raja Balak semakin marah, semakin kecewa. Bileam, kamu kusuruh mengucapkan hal-hal yang buruk, bukan hal-hal yang baik. Tapi baiklah, terakhir sekali lagi, ayo kita pergi lagi ke sana. Kemudian seperti tadi, Bileam meminta supaya dipersembahkan korban bakaran. Setelah itu dia akan mengucapkan kata-katanya. Dan sekali lagi Bileam tetap memberikan ucapan berkat, ucapan penuh kasih, ucapan pernyataan dari Tuhan kepada bangsa Israel. Ucapan yang baik, ucapan yang benar, ucapan yang memberikan sukacita buat bangsa Israel. Bukan kata-kata yang buruk, bukan kata-kata yang tidak baik. Nah, kemudian Raja Balak menjadi marah. Kemudian dia menyuruh pergi Bileam, dan tidak usah lagi kamu datang ke sini. Tapi karena dia seorang raja dan Bileam terkenal, Bileam tetap mendapatkan upahnya, walaupun tugasnya tidak sesuai dengan seperti yang diperintahkan oleh oleh Raja Balak. Tapi Raja Balak tetap memberikan upah kepada Bileam, dan Bileam pun pulang kembali ke negaranya, sementara bangsa Israel tetap dipimpin dan dipelihara oleh Tuhan.
Nah, kisah kita pada pagi hari ini dari cerita Alkitab tadi ini mengajarkan kepada kita bahwa walaupun Bileam tadi bukan bangsa Israel, bukan percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan bisa memakai orang lain untuk memberkati bangsanya. Tuhan bisa memakai orang yang tidak kita pikirkan untuk memberkati kita. Nah, sama seperti kita, mungkin kita berpikir bahwa yang menolong kita itu hanya orang-orang yang Kristen saja, atau hanya orang-orang yang kita kenal saja. Tapi terkadang orang-orang yang tidak kita kenal, orang-orang yang mungkin jauh daripada kita, itu juga bisa menjadi saluran berkat dari Tuhan. Walaupun memang kita dibilang bahwa kita tidak boleh sembarangan menerima sesuatu dari orang asing. Tapi berkat-berkat itu tidak selalu berupa berkat secara jasmani secara langsung. Bisa juga misalnya melalui doa-doa mereka, melalui puji-pujian yang mereka sampaikan. Itu juga bisa menjadikan kita menjadi berkat bagi kita, menjadi dorongan buat kita. Jadi siapapun mereka, kalau mereka dipakai oleh Tuhan, dia akan dipakai dengan sempurna. Dia akan dipakai dengan penuh kesungguhan, sehingga dia akan menyampaikan berkat Tuhan, sehingga kita semua juga sebagai anak-anak Tuhan akan terus diberkati oleh Tuhan. Baiklah anak-anak, kita akhiri cerita kita pada pagi hari ini, dan kita punya satu ayat hafalan. Baik anak-anak, ayat hafalan kita dari Mazmur 150 ayat 2 ya. Kita hafal sama-sama ya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Jadi, firman Tuhan di sini mengajak kita untuk senantiasa memuji Tuhan, memuji kebesarannya, memuji keperkasaannya, karena Dia Allah kita yang sungguh sangat hebat. Ya, kita akan bersama-sama menutup ibadah, menutup cerita kita. Kita berdoa bersama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjaga, memelihara kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biar itu menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami juga bisa diberkati, bahkan kami juga menjadi berkat bagi orang lain. Dan biarlah juga walaupun kami masih kecil, masih anak-anak, tapi Tuhan tetap memakai kami melalui talenta yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi sekitar kami. Tuhan memimpin kami dalam studi kami, Tuhan berkati kami dalam pergaulan kami, menjadi contoh, menjadi teladan bagi rekan-rekan kami, menjadi kebanggaan bagi orang tua kami. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam kesehatan kami, dalam studi kami. Berkati juga orang tua kami dalam dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka, dalam kesehatannya. Biarlah Tuhan memimpin menyertai senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami pada hari ini dan seterusnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memimpin kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, walau teman-teman hanya di rumah saja, belum boleh turun ke sekolah ataupun ke tempat ramai lainnya, teman-teman harus tetap bersuka cita, karena kita masih dapat berkarya bersama dengan Tuhan. Dengan terus rajin belajar, rajin menolong orang tua, dan juga melakukan segala sesuatu yang positif, seperti pujian ini. Kita akan berdoa bersama dalam doa sepakat.
Teman-teman di rumah, mari semuanya lipat tangan, pejamkan mata, dan tundukkan kepala. Elsa akan mulai berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami menyerahkan situasi bangsa dan negara kami kepadamu. Kami percaya bahwa Tuhan sedang bekerja memulihkan negeri kami. Bapa, kami mohon kiranya Tuhan terus memberkati kami di dalam kesehatan dan pertumbuhan kami. Walaupun kami harus belajar dari rumah, tetapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan kami semangat belajar dan sukacita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Papa dan Mama, agar Papa dan Mama yang sedang bekerja dalam situasi new normal tetap dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat Tuhan dalam ibadah sekolah minggu pada pagi ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita bersyukur karena hari ini kita penuh dengan sukacita dan berkat Tuhan. Dalam ibadah sekolah minggu Narwastu di minggu kedua bulan Juli. Teman-teman yang di rumah, jika ingin lebih banyak yang dapat beribadah bersama dengan kita, bagikan di YouTube Sekolah Minggu Narwastu. Dan kita jumpa lagi minggu depan ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Akulah murid Kristus, lakukan saksi